Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pati. Saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, kita bisa bersua kembali lewat udara. Inilah kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program spesial kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Kebetulan sore kali ini kita sudah sampai pada bahasan surat Al-Qasas ayat 48. Jadi nanti setelah narasumber Ustadz memberikan tausiah, Anda bisa bergabung, bertanya, berdialog, berdiskusi. Anda bisa menggunakan beberapa media termasuk juga telepon. Khusus telepon bisa Anda manfaatkan di 0295 385 877. Untuk pengguna WhatsApp, Anda lebih fleksibel karena Anda bisa kirim suara Anda apabila Anda memang sedang ada kegiatan yang lain, nyambi dengerin radio Pas FM Pati. Kalau tidak sempat ngetik, bisa kirim suara Anda atau voice note. Anda kirim ke 085277999101. Kalau ngetik juga boleh. Monggo silakan, mana yang membuat Anda nyaman. Atau komentar di fanspage kami karena kami juga live menggunakan audio visual. Ada podcast kami langsung di fanspage Radio Pas FM Pati 2. Anda bisa searching di sana dan like, ikuti Mitra Pas ya. Dan sore kali ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Narasumber kita untuk memberikan pencerahan, beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Dukuh Tambang Sari, RT 6 RW 4 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kru Pas FM yang bertugas pada sore hari ini, terkhusus Mas Ari yang setia menemani kajian kita bersama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian kita Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Qasas ayat ke-48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu laula utiya misla ma utiya Musa. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله
innallaha la yahdil qaumal zalimin. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil qaumil ladzina law adabahum qabla qiyamil hujaji alaihim lahtaju bi annahum ya'tu Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan keadaan umat-umat yang seandainya Allah berikan siksa kepada mereka sebelum didatangkannya hujjah, argumentasi, bukti-bukti kebenaran yang dibawa oleh para utusan Allah, mereka akan meminta itu. Oleh karena itu ayat ini pertama yang diceritakan adalah ucapan-ucapan kafir Quraisy pada waktu itu yang diprovokasi oleh orang Yahudi, yang mereka meminta bukti mukjizat yang berupa hal yang spektakuler sebagaimana Nabi Musa. Maka ayatnya, laula utiya misla ma utiya Musa. Seandainya engkau mendatangkan mukjizat seperti Musa, yaitu al-asa wal yadu wa tufan wal jarad wal kumal wa tufadi wa dam wa tangfisu zuru wa simar mimma yudiku ala a'da'illah wa kafal bahri. Mukjizat seperti tangan yang mengeluarkan cahaya, tongkat yang membelah lautan, tongkat yang bisa menjadi ular besar. Ini semuanya omong kosong. Artinya omong kosong itu permintaan mereka, kaum kafir Quraisy. Ini seandainya dituruti juga tidak beriman. Oleh karena itu Al-Quran datang sebagai mukjizat yang argumentasinya al-bahirah, al-balighah, al-fasihah. Begitu jelas. Karena Al-Quran membawa konsep ilmu pengetahuan. Coba kita pikirkan, esensi dari mukjizat adalah membuktikan kekuasaan Allah dan melemahkan perilaku manusia. Seperti tongkat membelah laut, tangan mengeluarkan cahaya. Jika yang demikian itu kita sebagai orang yang berperadaban, maka kita tidak perlu menunggu mukjizat seperti itu. Cukup kita memahami Al-Quran. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar ayatil ulil albab. Pergantian siang menjadi malam, malam menjadi siang. Ini kan juga hal yang luar biasa. Apakah ada yang bisa membuat seperti ini? Dan kemudian wa fi anfusikum afala tubsirun. Al-Quran mengajak kita berpikir menggunakan analog yang sehat. Coba pikirkan, kita yang saat ini sedang sehat bisa beraktivitas. Ini ditopang dengan sekian banyak makhluk Allah yang bernama organ tubuh, ada jantung, paru-paru, sendi-sendi. Kita nggak pernah tahu, kita tidak bisa ikut campur dan tidak memahami. Tahu-tahu kita hidup. Bukankah ini yang luar biasa? Jadi bagi orang yang berperadaban, bagi orang yang mempunyai perspektif yang baik, tidak perlu menunggu tongkat membelah lautan. Cukup kita pelajari Al-Quran, dan Al-Quran menjelaskan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Ini sebuah mukjizat. Al-Quran berbicara tentang geografi. Wa fil ardi kita tajawirat. Bumi yang kita pijak ini terdiri dari unsur-unsur yang berbeda-beda. Ada unsur tanah namanya A, namanya B, ada airnya, ada minyaknya, ada magma. Ini Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang sosiologi. Walau kunta faddun ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Seandainya kita bersifat keras, maka orang akan menghindar, tidak nyaman bersama kita. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Hidup bersosial adalah mempunyai jiwa pemaaf, jiwa besar, mudah melupakan kesalahan orang lain, dan juga selalu mendoakan. Ini Al-Quran. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Ini mukjizat yang tidak bisa tertandingi. Maka omon-omon orang kafir Quraisy pada waktu itu yang diprovok oleh orang Yahudi adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Laula utiya mislama utiya Musa. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Ay awalam yakfuru al-basharu bima utiya Musa min tilkal ayatil azimah. Kemudian kita dipertegas oleh Allah, coba lihat sejarah, wahai orang Quraisy, wahai orang Yahudi. Apa betul
Di zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa menyampaikan, memperlihatkan mukjizat yang luar biasa, apakah kemudian mereka beriman? Kan juga tidak. Fir'aun dengan kesombongannya juga tidak beriman. Bahkan di barisan orang Yahudi pun ketika terselamatkan dari Laut Merah, akhirnya mereka mengalami sebuah fase mereka menyembah anak sapi. Bukankah sebuah hal yang nista? Maka Allah menenangkan hati Muhammad, hati Nabi Muhammad. Hai Nabi Muhammad, wahai kekasihku, tenangkan hatimu. Tidak usah terlalu kau perhatikan apa yang diucapkan oleh orang-orang yang menentangmu. Seandainya kamu turuti pun mereka tidak akan beriman. Qalu sahirani tadahara wa qalu inna bikulin kafirun. Nah, ini ada analisa at-takhrilul lafzi, analisa lafal. Jadi pertama awalam yang furu bima Musa, ini sabiqin Nabi Musa, dan kemudian kata kerjanya qalu sahirani. Kalimat berikutnya ada tasniyah, berarti dua orang, tadahara. Lah ini yang dimaksud adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Penjelasannya bikulli minhuma kafirun wa li syiddati talazumi wa tasahubi wal muqarabati baina Musa wa Harun dalla dzikru ahdima alal akhar. Jadi saking kedekatan antara Nabi Musa dan Harun, jadi menyebut salah satu mereka ini sama dengan menyebut keduanya. Ini sebagaimana di sini ada syair, fima adri ida yamamtu ardon uridu al khairu ayyuhuma yalini. Ini syair ini. Aku tak tahu jika aku pergi menuju sebuah negeri, aku menghendaki kebaikan yang manakah di antara keduanya yang menyertaiku. Jadi dua hal ini yang sudah sangat dekat kemudian disebut salah satu, berarti keduanya juga disebutkan. Maksudnya begitu. Sakhirani tadahara sakhirani ya'nuna Musa wa Harun. Yang dimaksud Nabi Musa dan Harun. Ini pendapat yang paling sharih ya. Qaulun jahid qawin wallahu a'lam. Wa qala Muslim bin Yasar an Ibn Abbas qalu sakhirani tadahara. Menurut ini Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim bin Yasar, khitabnya atau fa'ilnya sakhirani tadahara ya'nuna Musa wa Muhammad, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ada yang mengatakan sakhirani tadahara ya'nuna at-Taurat wal Quran. Ada yang mengatakan ini yang dimaksud dari at-Taurat, kitab Taurat dan Quran. Wallahu a'lam. Ini tapi yang pendapat yang paling jelas setelah pendapat yang pertama, sakhirani tadahara yang dimaksud adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Artinya Nabi Musa dan Nabi Harun ini sudah dibekali Allah dengan sekian mukjizat yang tadahara, yang jelas, yang bahirah, yang al-jaliyah, tapi kemudian justru keduanya dijustis sebagai seorang tukang sihir. Maka Nabi Muhammad mukjizatnya adalah Al-Quran, yang Al-Quran ini tidak lekang oleh waktu karena berisi tentang segudang konsep-konsep ilmu, berbagai ilmu. Jadi ada sosiologi, demografi, kemudian juga ada beberapa solusi tentang kekeluargaan, ada fikih, ada cerita umat-umat terdahulu, ada kemudian ada berita gembira, ada ancaman dan berbagai macam. Dan ini yang menguatkan kemukjizatan Al-Quran. Qul fa'tu bi kitabim min indillah wa ahda minhuma attabi'ahu wa katsiran ma yakunullah baina at-Taurah wal Quran kama fi qouli ta'ala qul man anzala kitaballadzi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Kemudian Allah fa'tu bi kitabim min indillah wa ahda minhuma. Wahai orang-orang kafir, baik kafir Quraisy dan kafir ahli kitab, jika kamu meragukan kebenaran Al-Quran, meragukan kebenaran Taurat, fa'tu bi kitabim indillah, coba kamu buat kitab yang seperti Al-Quran. Jadi memang antara Al-Quran dan Taurat ini sering disandingkan ya. Di antaranya summa ataina Musal kitaba tamaman 'alal ladzi ahsana. Terus lagi wa hadza kitabun anzalnahu barakum fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Jadi seringkali Al-Quran dan Taurat ini disandingkan ya, karena banyak faedahnya.
fa illam yastajibu laka ay fa illam yajibuka amma qulta lahum wa lam yattabi'u al-haq. Ketika kamu tidak bisa membuat yang seperti Al-Quran, tetapi kamu masih mengingkarinya, tidak mau mengikuti kebenaran, maka apa? Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka yang demikian itu adalah mengikuti hawa nafsu. Ai bila dalilin wala hujjah. Pendapat yang tidak disertai dengan argumentasi dan tanpa adanya dalil. Tentu ini sangat-sangat batal ya. Menentang, tidak percaya, kemudian disuruh untuk membuat yang seperti itu tidak bisa, berarti sudah membuktikan kelemahannya dan membuktikan kebenaran Al-Quran, tapi tetap tidak mau mengikuti kebenaran Al-Quran. Nah yang seperti ini, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, berarti mereka semua itu mengikuti hawa nafsu. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bi ghairi hudan min Allah ay bi ghairi hujjatin ma'khudatin min kitabillah. Sungguh siapakah yang lebih sesat daripada orang yang lebih memilih mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti petunjuk dari Allah. Jadi orang yang paling sesat, orang yang paling konyol itu memilih hawa nafsunya daripada memilih jalan Allah. Jadi Allah ini kan alladzi khalaqas samawati wal ar, yang menciptakan langit dan bumi. Allah dengan segala rahmatnya memfasilitasi kita hidup sampai sekarang dengan berbagai macam fasilitas di dunia. Tetapi kemudian ada orang yang lebih memilih orang lain, memilih makhluk meninggalkan Allah. Ini kan sangat konyol. Kita saja sebagai manusia, ketika melihat ada orang yang begitu berjasa kepada kita, orang ini baik kepada kita selama 1 tahun, memberi makan gratis, memberi tempat tinggal gratis, kita saja mudah untuk mengikutinya, mudah memujinya. Lah ini Allah, yang rahmat Allah, kebaikan Allah ini tidak hanya 1 tahun 2 tahun, bertahun-tahun sejak kita lahir sampai sekarang Allah berbuat baik kepada kita. Sejak kita lahir sampai saat ini cintanya Allah mengalir kepada kita, memberi kehidupan, memberi rezeki. Kenapa kita tidak bisa mencintai Allah? Kenapa kita tidak mudah memuji Allah? Kenapa kita tidak mudah untuk mengikuti Allah? Nah ini yang disebut waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Kelanjutannya innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Dan sudah seperti ini, maka kita yakini bahwa hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wasalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Qala Mujahid wa ghairuhu wasalna lahum yakni Quraisy. Allah menurunkan Al-Qur'an ayyunazzilu, menurunkannya ini berturut-turut, berangsur-angsur ya. Untuk apa? La'allahum yatadhakkarun, agar mudah untuk diingat ya. Jadi kadang-kadang ada teori ya, bagaimana kita menghafal Al-Quran tidak perlu banyak-banyak ya. Tahap demi tahap demi tahap. Karena ini lebih sesuai dengan kemampuan daya ingat memori manusia. Kalau menghafal langsung banyak ya nanti cepat hilang. Maka kita butuh waktu untuk menghafal Al-Quran itu fase demi fase, tidak usah tergesa-gesa. Jadi ini la'allahum yatadhakkarun. Yakni Quraisyan hada qawlu ad-dhahir, walakin qala Hamad bin Salamah an Amr bin Dinar an Yahya bin Ja'dah an Rifa'ah hada qawla ibnu Qurdah al-Qurdi wa ja'alahu ibnu Madhuh Rifa'ah bin Syamul khala Sofiyah binti Huyai, pamannya Sofiyah binti Huyai. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini yang dikhitabi adalah pamannya Sofiyah bin Huyai. Jadi Sofiyah bin Huyai ini mempunyai ayah dan paman. Suatu saat itu pernah bercerita ayahnya dan pamannya
Mereka berdua saling diskusi, bagaimana menurutmu wahai saudaraku apa yang dibawa oleh Muhammad, karena manggilnya Muhammad karena dia tidak orang yang beriman. Kemudian adiknya menjawab, ya menurutku Muhammad itu benar, apa yang disampaikan itu benar, dan ciri-ciri yang ada pada diri dia itu sama ciri-ciri Nabi akhir zaman yang ada di kitab Taurat yang kita baca. Jadi orang-orang Yahudi itu sangat paham betul ciri-cirinya Nabi Muhammad melebihi ciri-ciri anak laki-lakinya. Di antaranya yang terkenal ada Abdullah bin Salam, ini juga termasuk beriman. Terus kemudian juga ada Ka'ab bin Akhbar ya. Ka'ab bin Akhbar suatu saat itu membaca sebuah lembaran yang ada di peti, dan kemudian membacanya. Setelah itu ada ciri-ciri Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, yang seorang nabi yang dilahirkan di Mekah dan kemudian bertempat tinggal atau hijrah di Yasrib, dan kemudian mempunyai kekuasaan di Syam. Nah, pada waktu itu Nabi belum menguasai Syam, jadi baru ada 2 ciri-ciri kurang 1. Jadi Ka'ab bin Akhbar itu masuk Islamnya di zaman Umar. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak masuk Islam di zaman Rasulullah? Ka'ab bin Akhbar menyatakan, ya karena aku baca ini ciri-cirinya 3. Dilahirkan di Mekah, hijrah di Madinah, dan memiliki kekuasaan di Syam. Pada waktu itu Nabi belum menguasai Syam. Jadi ketika di masa Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Syam dan membebaskan Palestina, barulah Ka'ab bin Akhbar ini masuk Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi dialog interaktif yang akan dipandu oleh Mas Ari. Oke, sebentar, mungkin Mas Hari masih ada kegiatan, kita lanjutkan dulu. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Alladzina atainahumul kitab min qablihi hum bihi yu'minun, orang-orang para ahlul kitab yang mereka diberikan Alkitab ya, ini khitabnya adalah orang-orang Nasara dari Ethiopia yang menemui Nabi Muhammad, dan kemudian wa idza yutla alaihim, kemudian ketika dibacakan surah Yasin, dan mereka kemudian menyatakan keimanannya kepada Nabi Muhammad. Setelah itu ketika mereka di tengah perjalanan berjumpa dengan Abu Jahal dan kawan-kawan, kemudian dihardik, dihalangi dan dicemooh, mereka tidak membalasnya dan mereka tetap berlalu tanpa mengomentari apapun. Jadi ini yang dimaksud alladzina atainahumul kitab min qablihi hum bihi yu'minun, para ahli kitab yang beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, dan pada kitab yang sebelum Al-Quran, itu Alkitab Injil. Demikian penjelasan ayat 48 sampai 53. Selanjutnya kita buka kesempatan dialog interaktif, akan dipandu oleh Mas Ari. Monggo. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa telepon di 02953858877. Sementara untuk WhatsApp bisa Anda juga manfaatkan ya. Anda bisa bergabung melalui 085277999101, atau Anda juga bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui radio seperti bagaimana seharusnya Mitra Pas melalui gelombang kami di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Yang sudah bergabung dari Pak Ndowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga menanyakan tentang adanya dulu pada saat Kanjeng Nabi berdakwah, ini kan
kepada orang-orang yang juga sudah mempunyai Alkitab, baik itu dari Bani Israel ataupun juga dari Nasrani. Dan di situ pula ini terkadang kita sebagai umat muslim sangat merasa rada tersinggung karena kita dikira bahwa kita ini memanipulasi kitab-kitab terdahulu, mengubah, menambahi dan sebagainya, mencerahnya Ustadz. Jadi sebenarnya salah satu bukti yang sangat empiris bahwa Nabi itu adalah benar-benar utusan Allah adalah wa musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan ajaran-ajaran Nabi terdahulu, membenarkan kitab-kitab yang pernah diturunkan terdahulu. Justru ini malah dalam satu sisi menguatkan. Ya, saya memberikan contoh itu orang membuat karya tulis dan kemudian ia memberikan referensi dari buku-buku kajian-kajian pustaka terdahulu. Ini justru menguatkan, bukan berarti kemudian kita copy paste, bukan, justru kebenaran itu bersanad ya. Jadi ciri khas dari para nabi itu selalu saling membenarkan. Begitu juga Nabi Muhammad ini membenarkan nabi sebelumnya, Nabi Isa dan Nabi Musa. Dan kitab-kitab terdahulu itu mempunyai aturan teologi yang sama, yaitu bertuhan hanya kepada Allah satu, la syarikalah, tidak ada yang menyekutukan Allah. Yang berbeda itu paling-paling tasyri'nya, pensyariatkannya. Sebagaimana antara Taurat dan Injil ada beberapa hal yang diharamkan oleh Taurat dan kemudian itu diklarifikasi oleh kitab Injil dan kemudian dihalalkan oleh Injil. Dan kemudian mungkin cara beribadahnya di masa Nabi Musa, Nabi Muhammad ini memiliki berbeda, tapi esensi ketuhannya tetap sama. Tuhannya tetap Allah, ya tetap satu. Jadi bertuhan kepada Tuhan yang satu. Jadi kita justru ini contoh sisi kelebihan dari Nabi Muhammad atau bagian dari tanda kenabian adalah wa musaddiqal lima baina yadayhim, membenarkan nabi-nabi sebelumnya. Demikian Mas Ari. Baik, untuk ada mitra pas yang ingin bergabung kembali, Anda bisa memanfaatkan WhatsApp kembali ya di 085277999101. Masih ada beberapa menit lagi Anda bisa bergabung. Pak Turhadi yang sudah ngantri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Baik, Ustadz, Sofia itu juga termasuk istri baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yang udah pandai membaca Al-Quran, apa diharuskan 1 tahun harus hatam 2 kali? Apakah ada hal yang menerangkan hal tersebut 1 tahun harus hatam 2 kali? Mohon pencerahannya Ustaz. Jadi memang Sofia binti Huyai itu Huyai ya. Sofia binti Huyai itu salah satu dari istri Rasulullah berkebangsaan Israel. Terus kemudian membaca Al-Quran itu ada beberapa tuntunan dari para sahabat. Di antaranya ada Utsman bin Affan, itu pernah melakukan 1 hari itu 10 juz, jadi 3 hari sekali khatam. Terus kemudian ada juga yang lebih sederhana seperti Umar bin Khattab 1 hari 5 juz, ya 6 hari sekali khatam. Ada yang 1 bulan sekali khatam. Artinya sesuai dengan kemampuan. Yang penting tidak menimbulkan efek kebosanan. Daripada kemudian kita terlalu memaksakan untuk khatam sekian, tapi kemudian membuat jenuh, itu lebih baik mungkin 1 hari 1 halaman dan sebagainya. Itu bisa karena kita juga butuh dalam diri kita butuh hak ya, butuh hak untuk bekerja, hak untuk keluarga. Jadi menyesuaikan. Jadi kalau yang memang makomnya di pesantren ya itu ya, apalagi para santri yang penghafal Al-Quran itu 1 hari 10 juz ya biasa ya, karena memang aktivitasnya hariannya seperti itu. Intinya seberapapun kadarnya biasakan setiap hari membaca Al-Quran. Demikian Ustaz. Oke, sangat fleksibel. Okay. Kemudian yang juga sudah bergabung dari Pak Mun ini menanyakan nama Sofia itu sesuatu yang kebarat-baratan, tetapi ternyata juga istrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya kita sebagai umat Muslim seharusnya tidak masalah untuk menamakan putri kita Sofia. Mohon pencerahannya Ustaz. Sofia itu kan ada bahasa Al-Quran Sofwan ini itu kan dari kata Sofwan, Sofia itu kan lembut artinya. Jadi sebenarnya
ada kesamaan frasa ya, antara beberapa bahasa. Ada penyerapan lah, seperti kita sebagai orang Indonesia itu sering mengatakan lezat. Itu kan sebenarnya serapan dari kata lazat. Kita sering mengucapkan sehat, itu serapan dari bahasa Arab sihah. Begitu juga Sofia ya. Sofia itu banyak disebutkan dalam Sofwanin itu, kamasari yang Sofwanin itu sering disebutkan dalam Al-Quran. Intinya seperti Saroh itu kan Sarah dibahasakan dalam bahasa Ibrani. Jadi tidak apa-apa. Jadi kita tafaulan menamakan anak kita dengan nama orang-orang yang solih dan solehah, ini bagian dari tafaulan, semoga mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Adi. Baik, kita sudah maghrib tiba, Ustadz mohon doanya sebelum kita closing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Teguhkan iman kami supaya bisa selalu atas terima inggiat dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, teguhkan hati kami akan selalu asih dan narimo kepada syariat Rasulullah, dan semoga kami, keluarga kami, Engkau jadikan hamba-hambamu yang solih dan solihah, alim alamah ahlul Quran ahlullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian pada sore hari ini, semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kebersamaan Anda Mitra Pas. Saya Arifan ini beserta kerabat kerja Radio Pas FM Patimon undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.